Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, kaifa halukum ya talamid, gimana kabar-kabar anak bapak semua? Sehat? Insyaallah ya, semuanya sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua ya terhindar daripada wabah yang sedang viral saat ini ya, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Begitu, mari kita ya senantiasa bermunajat kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita, karena ini semua juga tidak lain adalah ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjutkan materi kita. Ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita mulai dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bab 2 kita akan melanjutkan kepada At-Taraqib ya, yang ada bukunya boleh dibuka halaman 20. Nah, tuh disilahkan dibuka halaman 20. Nah, masih berkaitan tentang fil hadiqati ya. Ini fil hadiqati, di kebun, yang berkenaan dengan adatul tani, pelajaran kedua. Nah, materi pembahasan kita adalah at-taraqib ya, yang ini at-taraqib, tata bahasa atau gramatikal bahasa Arab, yang mana meliputi tentang al-isyaratu lil mufrad, tambah al-ismu, tambah as-sifat ya. Nah, ini jadi al-isyaratu lil mufrad, kata tunjuk untuk mufrad tunggal, dan isim plus isim sifat ya. Baik, nanti kita jelaskan. Baik, ini masih ingat kan kosakatanya? Silakan diulang kembali. Pelajaran teks kemarin itu berkaitan ini kosakatanya ya. Baik, boleh dinyanyikan ya, ikutin. Baik. Ya. Naqiyun artinya jernih, shofin artinya murni, hawaun artinya udara, haula di sekitar, jamilatun artinya bagus, birkatun artinya kolam, wasalto artinya tengah, wasi'atun artinya luas. Teng 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 teng. Baik, itu diulang-ulang ya nak ya, sampai betul-betul hafal. Nah, kita langsung kepada materi. Nah, at-taraqib, tata bahasa di sini berkaitan dengan ismul isyarah plus isim al-ismu, atau ini sudah kita pelajari sebenarnya di kelas 4, kelas 3 ini ada ya. Di kelas 2 juga sudah belajar tentang kata tunjuk. Ismul isyarah itu adalah kata tunjuk seperti ini dan itu ya. Jadi kata tunjuk ini, itu adalah namanya ismul isyarah. Kalau dekat ini, kalau jauh itu, kan gitu ya, kalau kita menunjuk. Nah, ismul isyarah, isim isyarat, kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu ya, seperti hazihi, haza, atau haza, hazihi, zalika, dan tilka. Haza, hazihi artinya ini, zalika dan tilka artinya adalah itu ya. Nah, isim isyarah terbagi dua, ada muzakkar dan ada muannas. Muzakkar ya, isim isyarah muzakkar digunakan untuk menunjuk orang laki-laki atau benda yang tidak ada ta marbutoh ya. Artinya kalau ada nanti isim, kata benda yang tidak ada tata marbutohnya ini, itu dinamakan isim muzakkar ya. Nah, maka kata tunjuknya yang digunakan adalah untuk jarak dekatnya haza, untuk jarak jauhnya zalika gitu ya. Haza dan zalika. Nah, haza artinya ini, zalika itu. Jadi kalau untuk muzakarnya, untuk menunjuk orang laki-laki atau benda yang tidak ada tata marbutoh, itu menggunakan kata haza atau zalika. Ya, jelas ya. Nah, isim isyarah muannas, muannas itu digunakan untuk menunjuk orang perempuan atau benda yang di akhir ta marbutoh. Jadi apabila ada kata benda yang diakhiri ta marbutoh
ada sanggulnya seperti ini dikatakan muannas. Maka kata tunjuk yang tepat untuk menunjuk kata tersebut adalah menggunakan kata tunjuk hazihi atau tilka. Kalau dekat menggunakan hazihi, kalau jauh gunakan tilka. Jadi hazihi artinya ini, tilka artinya itu. Ya, jelas ya, Naya? Jadi isim isyarah terbagi dua, ada muzakkar dan ada muannas. Nah, isim muzakkar, ingat muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kalau benda yang dikatakan muzakkar itu yang tidak ada tata marbutoh atau bukan bentuknya jamak atau banyak ya. Sedangkan muannas yang kalau untuk benda yang ada tata marbutoh. Nah, itu ya, jelas. Baik, kemudian yang berikutnya adalah as-sifat, karena ada isim tambah isim sifat ya tadi. Nah, as-sifat itu kata sifat maksudnya adalah kata sifat dari benda sebelumnya ya. Jadi kata sifat dari benda sebelumnya. Nah, apabila katanya berjenis muzakkar, misalnya laki-laki, maka kata sifatnya harus berjenis muzakkar juga. Nah, ini maksud kata sifat yang mengikuti yang disifatinya ya, misalnya ini kata zalika qalamun tawilun. Zalika qalamun tawilun. Itu pena panjang. Nah, kata sifatnya yang mana? Tawilun. Nah, ini kata sifatnya panjangnya ini ya. Nah, ini menyifati pena. Jadi pena yang panjang. Itu pena yang panjang. Nah, gitu ya. Nah, zalika kitabun jadidun. Itu buku baru. Nah, jadidun ini adalah kata sifat yang menyifati apa? Buku. Buku itu baru ya. Buku itu ya baru. Nah, jadi itu adalah buku yang baru. Ini adalah kata sifat jadidun, tawilun ya. Jadi kalau orang misalnya Ahmad jamilun, Ahmad itu ganteng ya. Ya, jadi harus disesuaikan, nah gitu ya, dengan orangnya. Laki-laki ya laki-laki kata sifat. Jadi kata sifat yang dikatakan laki-laki itu adalah apabila tidak ada tata marbutoh, tawilun ya. Nah, kalau ini diganti dengan misalnya ini saburotun, kalau mau diganti saburotun, maka kata zalika diganti tilka saburotun tawilun, jadi tawilatun gitu ya. Tilka saburotun tawilatun. Nah, gitu. Jadi kata sifat mengikuti yang disifatinya. Kalau ini sifatinya muannas, dia ikut juga muannas gitu ya. Nah, gitu juga seperti ini. Ya, misalnya kita ganti kitabunnya menjadi suratun, gambar ya. Jadi zalika suratun jadi datun. Nah, jangan jadi dun, nggak boleh. Jadi tilka suratun jadi datun. Nah, gitu. Jadi nggak boleh pakai zalika suratun nggak boleh, tapi pakai tilka suratun jadi datun. Nah, begitu. Nah, apabila kata berjenis muannas ya perempuan, maka kata sifatnya harus berjenis muannas. Ya, contoh tilka wardatun jamilatun. Tilka wardatun jamilatun. Tilka syajaratun kabiratun. Nah, tilka wardatun jamilatun. Jadi wardah ini adalah kata yang disifati. Kata sifatnya apa? Jamilatun. Jadi itu bunga mawar yang cantik, ya, gitu ya. Tilka wardatun jamilatun, itu bunga mawar yang cantik. Kemudian tilka syajaratun kabiratun, itu pohon yang besar. Nah, kenapa syajaratun ada tata marbutoh, maka kata sifatnya harus ikut juga muannas ya, begitu. Nah, ini bisa secara simpelnya begini, anak-anak Bapak, yang misal namanya Hakim misalnya ya, Hakim Jamilun. Nah, gitu ya, Hakim atau zalika Hakim Jamilun. Itu Hakim ganteng, nah, misalnya. Nah, nggak boleh zalika Hakim jamilatun. Nah, kayak gitu nggak boleh. Kenapa? Ya sama-sama artinya bagus. Jamilun dan jamilatun itu sama-sama arti bagus, tapi dalam penyesuaiannya nggak pas gitu ya. Kalau misalnya ya Hakim cantik, nah, kayak mana?
kan nggak cocok. Nah, begitulah kira-kira kata sifat itu. Jadi sama-sama artinya bagus, tetapi dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya laki-laki ganteng yang pas ya, kalau perempuan cantik. Nah, jadi Fatimah cantik, Hakim ganteng ya gitu ya. Nah, jadi itu seperti itu contoh dalam penggunaan kata sifat. Jadi kata sifat itu mengikuti yang disifatinya. Ya, kalau sifatinya yang disifatinya itu laki-laki, maka kata sifatnya juga laki-laki atau muzakkar ya. Begitu juga sebaliknya kalau kata sifatnya yang disifatinya itu muannas, maka kata sifatnya juga ikut muannas ya. Simpel ya. Nanti perhatikan ya, misalnya dalam soal-soal karena kita mau mid semester, jadi ini sangat diperhatikan ini fungsi-fungsi daripada ini ya. Itu terima kasih. Oke, kita buat sekarang ini contoh karena ini biasanya setiap tahunnya ini agak kesulitan anak-anak Bapak dalam menyusun seperti ini ya. Ini berkaitan pemahaman tentang struktur kalimat ya. Misalnya kalimat susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nah, misalnya ini kata birkatun, wa haza hazihi samakun. Nah, bagaimana ini menyusunnya? Nah, caranya adalah kita lihat ini kata bendanya dulu, birkatun, ada samakun. Berarti kata tunjuknya ini birkatun, kata tunjuknya yang tepat adalah hazihi. Samakun, kata tunjuknya adalah haza. Wa, ini kata penghubung ya. Ya, contoh seperti ini. Jadi yang mana dulu? Ini boleh yang ini dulu boleh, ini dulu boleh ya. Atau pakai hazanya dulu. Haza. Misalnya haza samakun. Wa hazihi birkatun. Nah, ini ya. Jadi haza samakun wa hazihi birkatun. Nah, itu. Nah, gitu juga ini. Jadi mau atau ini duluan hazihi birkatun wa haza samakun boleh ya. Nah, seperti itu. Yang penting penggunaannya ini dipahamin. Nah, kemudian yang kedua asjarun ada hadikoti, ada fi, ada birkatun wa. Nah, di sini juga sama diperhatikan. Ya, jadi kalau ini berkaitan dengan menyusun kalimat harus sesuai dan harus tahu artinya. Asjarun pohon-pohon, al hadikoti itu taman, fi di dalam atau di, birkatun itu kolam, wadan. Nah, sekarang untuk yang seperti ini gampang. Al hadikoti ini ada baris kasroh ya. Nah, ini pasti ada fi. Nah, berarti fi-nya dulu yang dahulukan ya. Jadi ini fi fil ini ada di kalimat. Jadi anak-anak Bapak bisa dicontoh. Fil hadikoti. Nah, tinggal tulis. Ini namanya khabar muqaddam mubtada muakhar ya. Fil hadikoti asjarun wa birkatun ya. Asjarun wa birkatun. Nah. Atau fil hadikoti birkatun wa asjarun boleh ya. Nah, jadi kalau ada ini baris kasrah pasti didahului oleh huruf fi ya. Ini udah belajar juga di kelas 4 waktu itu ya. Nah, huruf jer. Jadi ingat huruf jer ada fi, ada ila, ada ala, ada min dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang masih berkaitan dengan yang kita pelajari tadi ya. Nah, ini ada wasi'atun wa as-samaku al-birkatu jamilun. Nah, bisa dipaskan nih kata sifatnya ya. Wasi'atun kata sifat luas. Jamilun kata sifat cantik. Nah, ini yang disifati adalah as-samaku al-birkatu. Berarti yang mana pasangannya? Nah, kita lihat aja. Ini ada tata marbutoh pasti menyifati kata benda yang ada tata marbutohnya juga. Apa yang ada tata marbutoh? Oh, al-birkatu. Nah, ini langsung tulis al-birkatunya. Al-birkatu wasi'atun. Nah, tinggal ditambah wa, penghubungnya wa dan artinya itu ya. Udah as-samaku jamilun ya, gampang kan? Nah, beginilah kira-kira nak. Jadi kalau sudah paham kata sifat, nah kata sifat itu kalau bahasa Indonesianya yang berarti cantik, jelek, bau, nah, gitu ya, besar, kecil, panjang, pendek, nah, gitu ya, lucu, nah, itu kata sifat ya.
Nah, jadi kata sifat itu ya mengikuti kata yang disifatinya. Yang disifatinya bendanya. Misalnya kalau orang ya nama orang ya. Kalau benda ya seperti meja, apa namanya, pena, penggaris dan lain-lain. Oke. Nah, itu. Baik, demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, seperti ini jadinya birkatun wa haza hazi hamakun disusun haza samakun wa hazi birkatun, atau hazi birkatun wa haza samakun dibalik boleh ya. Nah, gitu juga ini. Jadi kuncinya harus paham dulu kata tunjuk, kemudian kata tunjuk dan kata sifat. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan sembarangan untuk bermain ya nak ya, sampai betul-betul aman. Nah, jangan lupa dukung channel Bapak jika ini bermanfaat, like dan komen jika belum ini ya. Dan apabila ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-temannya yang perlu pemahaman tentang bahasa Arab ini. Itu aja, sampai ketemu di sekolah ya, insyaallah ya, mudah-mudahan cepat pandeminya.